Teman-teman yang ada di TokTok yang ada di YT, perkenalkan, nama saya Ellen May. Saya di pasar saham dari tahun 2007 dan saya sangat suka sekali sharing tentang saham, kripto, emas, gold, apapun yang bicara soal trading dan duit. Oke ya. Jadi teman-teman, aku seperti biasa share chart di Igoi. Di Igoi aku Ellen May _official. Langsung aja buat yang mau lihat chart ke Igoi aku. Aku matiin komennya, banyak banget yang minta dibahas tentang emasnya naik lagi nih, gimana nih ya. Oke, langsung aja aku bahas, tapi dari IHSG dulu. Aku mulai dari IHSG dulu, baru kemudian nanti aku akan bahas tentang emas dan instrumen lain. Buat kalian yang masih pemula, nggak usah takut, nggak usah stres mikir kayak aku nggak ngerti nih apa yang diomongin. Ikutin aja, pokoknya setiap hari ikutin aja. Belajar saham, trading, kripto, investasi, gold, US stocks, China stocks, itu caranya ada dua. Cara pertama adalah dengan memahami teori atau basic foundation principle sistemnya bagaimana. Dan itu diajarkan di Mfast Academy dan Mtrade Academy. Cara kedua adalah dengan praktek day to day. Nah, kalau kamu mulai dengan cara kedua dulu, yaitu dengan ngelihat live Instagram, dengan ngelihat live aku malam hari ini, itu biasanya kamu akan bingung-bingung. Kenapa? Karena bahasanya banyak yang kamu nggak ngerti, masih pemula, strateginya juga nggak ngerti kenapa saya ngomong begini begitu. Nah, jadi kalau cuma fokus di nomor 2-nya doang, nggak belajar secara teori atau basic foundation principles-nya, itu artinya kamu learning by doing. Dan aku saranin belajar juga yang pertama basic foundation and principles di Mtrade Start 2 Trade Anything Made Easy. Belajar trading, basic trading gratis, seminar 1,5 atau 2 jaman, Sabtu 10 Mei 2025 jam 10 pagi. Oke, langsung aja aku mau bahas IHSG hari ini. Caranya daftar gimana? DM aku aja Mtrade Start 2, langsung nanti kita akan kasih URL-nya atau link-nya. Ya, ini IHSG, perhatikan IHSG-nya masih ngotot ngeyel naik terus, meskipun udah ada resistance demi resistance dijebolin sedikit demi sedikit, dan candlenya sebenarnya kemarin juga udah mengecil. Nah, tapi penggerak indeks itu sebenarnya beda-beda. Kalau beberapa waktu yang lalu sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal sekitaran 24, penggerak indeks tuh dari saham-saham perbankan besar seperti contohnya BCA, BRI, BNI, dan Bank Mandiri, BCA, BRI, BNI, BMRI ya. Nah, jadi 4 saham itu. Terus kemudian setelah itu beberapa hari kemudian saham-saham koplo gerak ya. Jadi kayak saham-saham Papa PP, Pak Prayogo Pangestu Group, dan juga saham-saham seperti contohnya PANI itu gerak, dan juga sektor lainnya menyusul naik. Setelah saham perbankan naik, kemudian sektor yang lain menyusul naik. Bahkan sektor yang lelet pun, ya aku berusaha malam ini pakai bahasa yang sederhana mungkin karena kayaknya banyak teman-teman pemula yang ikut. Bahkan sektor yang lelet pun seperti sektor konstruksi, seperti saham PTPP dan juga ADI, ini sektornya sangat lelet sekali, termasuk sektor bahan konsumsi ya, bahan pangan ya, seperti contohnya consumer goods itu tidak selalu pangan, rokok, cigarettes itu juga termasuk salah satu consumer goods. Sektor consumer goods pun juga jalan, seperti contohnya HMSP, Indofood, dan juga saham-saham lainnya dari sektor consumer goods dan juga consumer staples. Nah, contoh consumer staples ini adalah Unilever ya. Jadi consumer staples itu bukan bicara cuma soal makanan doang ya, jadi bicara kebutuhan sehari-hari, misalkan shampoo, sabun, dan deterjen ya. Ini juga udah naik meskipun dia sangat laggard sekali. Nah, teman-teman, Unilever dari bottom tanggal 3 Maret sampai saat ini itu udah naik sekitar 84%. Kenapa naik? Salah satunya karena valuasinya memang sangat murah sekali. Yang kedua, dia mau bagi dividen ya. Jadi memang ada kenaikan di sini. Oke, ini aku baru recap market. Jadi kesimpulannya sebenarnya market itu sudah masuki periode bullish atau periode tren naik ya. Kalau teman-teman nggak ngerti bullish itu apa, yang masih di TokTok dan di YT ada yang pemula ya. Jadi market itu sudah memasuki masa tren naiknya. Kalau ditanya ini udah uptrend belum sih? Jawabannya sudah dalam jangka pendek, dan beberapa saham di jangka menengah sudah uptrend. Jangka panjangnya
belum. Nah, tapi yang menarik, Warren Buffett itu masih menyimpan begitu banyak cash, kalau nggak salah lebih dari 304 miliar US dollar atau 340, saya lupa inget tepatnya, tapi di atas 300 miliar US dollar. Dan angka ini sangat besar sekali, melebihi cash dari 4 perusahaan teknologi besar, yaitu Apple, Amazon, Google, dan Microsoft ya. Dan 4 perusahaan besar, kalau nggak salah Apple, Meta atau Amazon ya, Google dan Microsoft ya, intinya 4 perusahaan besar itu kurang lebih ya. Nah, jadi ngelebihin cashnya 4 perusahaan besar ini. Dan Warren Buffett, Berkshire Hathaway baru menggunakan 10 miliar US dollar per akhir Maret kemarin untuk beli saham, instrumen investasi, dan bahkan yang banyak dibeli adalah saham-saham dari Jepang yang katanya valuasinya masih cenderung murah, meskipun return on equity-nya kalau kita perhatikan single digit, tidak terlalu tinggi. Kalau kita perhatiin, Warren Buffett itu kan sangat suka sekali dengan perusahaan yang memberikan return on equity atau tingkat imbal hasil dibandingkan dengan ekuitas lumayan tinggi ya. Nah, kalau kalian masih pemula nggak ngerti ROI itu apa, seperti kata aku tadi, mesti belajar tentang prinsip investasi dulu ya, dasar-dasarnya. Nah, teman-teman ikutin aja, kalau nggak ngerti pokoknya live aku ikutin aja. Pertanyaannya, kenapa Om BB kok Warren Buffett, investor legendaris itu masih menjaga cashnya, sementara market itu udah naik luar biasa? Kira-kira si Om atau Singkong telat nggak sih? Kalau dibilang untuk jangka pendek sih terlambat, tapi kenapa Warren Buffett bisa menjadi sebesar itu, sekaya itu, seluar biasa itu? Pastinya dia juga jauh lebih berpengalaman ya dari kita ya. Kadang-kadang dia dulu pernah dia di dalam tanda kutip tuh dihina atau di mock, being mocked ya, dihina-hina orang. .com bubble, waktu itu saham-saham.com naik, kenapa kamu nggak beli Kong? Jawabannya simpel dan santai aja, dia bilang gue nggak paham gitu ya. Setelah dia paham, ada timnya dan masuk ke sektor teknologi juga, seperti contohnya saham Apple. Nah, jadi kalau diperhatikan saat ini, kenapa Warren Buffett belum masuk ke banyak emiten? Kalau dipikir, kenapa juga ya Warren Buffett nggak masuk ke emas? Kenapa nggak beli emas atau beli emiten emas? Ya, padahal emasnya lagi naik terus. Karena memang cara berpikir Engkong Warren ini sangat kontrarian, sangat kebalikan sekali. Dan sangat sabar sekali, tidak hanya fokus pada jangka pendek saja. Jadi kalau kita melihat harga emas saat ini dan hari ini, banyak saham, tidak hanya saham emas, tapi juga saham dari sektor mineral dan metals itu naik ya. Selain karena imbas tarif perang, dan nanti ada penyebab lainnya yang kita akan bahas juga. Tapi sekarang saya kok penasaran, pengen bahas emas dulu. Nah, kalau diperhatiin kayak gini, kenapa Kong Warren ini nggak masuk aja ke perusahaan-perusahaan emas atau beli emas itu sendiri? Nah, jadi kalau melihat prinsip dari Warren Buffett itu, dia tuh sukanya belinya pas lagi ada the big fear di market ya. Seperti contohnya tanggal 8 Maret kemarin, kalau itu di Indonesia, kalau seandainya aja Kong Warren Buffett mau investasi di Indonesia, 8 April kemarin adalah waktu berinvestasi yang terbaik. Nah, perhatikan di sini. Ini adalah chart emas, kita lihat dalam jangka panjang ya. Jadi kalau seorang Warren Buffett, kira-kira kalau saya tanya kapan mau beli emas, Warren Buffett akan mau berinvestasi emasnya mungkin pas lagi di bottom ketika orang-orang pada nggak mau emas. Mungkin seperti tahun 2015-an ketika harga emas tuh lagi di bottom banget dan dalam beberapa tahun nggak ada yang mau. Nah, jadi itu cara investasi Warren Buffett. Jadi kalau kalian nanya sekarang boleh beli emas atau enggak, sebenarnya aku kembalikan POV-nya atau point of view-nya apa. Point of view-nya itu trading atau investing, dimana orang-orang yang pada masa .com bubble ketika harga saham-saham teknologi waktu itu tahun 2000 sempat naik sekitaran 2000 ya, kurang lebih ya, naik tinggi dan Warren Buffett tidak memanfaatkan itu. Sebenarnya banyak juga trader yang mendapatkan keuntungan dari trading
saham-saham di sektor teknologi pada waktu itu. Dan juga di tahun 2021 banyak saham teknologi yang bubble tinggi dan banyak yang mendapatkan keuntungan. Sayang sekali banyak juga yang nyangkut di atas, belinya ketika sahamnya sudah naik tinggi dan bubble-nya pecah. Dan wisdom ini juga sebenarnya yang saya ambil dan saya pakai untuk teman-teman yang nanya apakah masih boleh beli emas, baik emas fisik satu, emas digital untuk trading, emas fisik untuk jangka panjang, ataupun emas trading. Langsung aja saya jawab pertanyaan teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa ngebaca chart sebenarnya enak banget. Lu Warren Buffett kan pakai valuation, lah emas kan mana ada valuationnya, kecuali kalau saham emas ada valuationnya ya. Jadi kalau teman-teman prinsipnya atau prinsip utamanya aja yang kita bisa pakai ya. Nah jadi teman-teman perhatikan emas ini rally lumayan tinggi sebenarnya karena perang tarif, dan sejak Donald Trump terpilih jadi presiden terlihat dari bulan Oktober sampai dengan sekarang itu sudah naik 108%. Nah kalau mengikuti sistem belajarnya cara atau strategi super trader, idealnya belinya itu ketika naik atau breakout dari garis horizontal ini yang saya share di Igoi. Teman-teman yang ada di TokTok, yang di YT kalau mau lihat chartnya bisa langsung ke Igoi, yaitu pada sekitaran bulan Februari atau Maret tahun 2024. Bulan Februari atau Maret 2024 waktu itu ya. Jadi pertama kali naik kalau misalkan kita ngelihat monthly chart untuk investasi jangka panjangnya. Nah, tapi sekarang setelah bulan Oktober naik sekitar 100%, atau kita hitung aja dari bulan Maret kemarin baru 2 bulan itu sudah naik sekitaran 67%. Dan kita lihat dengan ilmu super trader sebenarnya garis kemiringan trennya ini sudah hampir vertikal ya. Jadi kalau kita perhatiin ini kayak gini, ini garis kemiringan trennya itu udah gak nempel lagi ya, ini udah nggak nempel lagi. Jadi perhatikan ini udah hampir vertikal di sini ya, ini udah hampir vertikal kayak gini ya, udah hampir vertikal banget kayak gini. Nah ini tuh sebenarnya udah apa ya, garis, sebentar aku kalau ngegambar ya kelihatan ya, hampir vertikal kayak gini kelihatan ya garis kemiringan tren naiknya. Nah ini tuh sebenarnya udah kalau ilmunya super trader objectively ini sudah bukan waktunya buat buy, untuk hold, untuk jangka waktu yang lama, untuk trading jangka menengah juga enggak. Kecuali kalau misalkan teman-teman mau swing trading seperti yang kemarin kita bahas. Kalau kalian ngikutin live aku ada mention sekitaran 3 hari yang lalu. Pas di akhir-akhir mungkin udah banyak yang live ya. Aku ada bahas sebenarnya ini sekitaran 3-4 hari yang lalu ya, 1, 2, 3 ya, 3 harian yang lalu. Ini emas tuh pas lagi kena supportnya, simple banget pakai MA20 di sini ya. Jadi nggak usah pakai indikator yang aneh-aneh. Nah ada yang bilang pakai ini nggak sih eksponensial, pakai weighted, silakan, beda tipis-tipis aja, yang paling penting actionnya gitu loh. Nah ini adalah area untuk trading. Jadi sekarang kalau kalian nanya emasnya hari ini per hari ini gold spotnya naik lagi, sebenarnya ini sudah rawan profit taking. Nah ini sudah rawan profit taking. Jadi kesimpulannya buat long term investing, kalau misalkan pakai strategi dalam tanda kutip value investing, ini sudah mahal. Kalau untuk trading jangka menengah hold beberapa bulan, ini juga sudah cukup tinggi, sudah hampir di late of trend. Kalau misalkan buat swing trading ya, sempat aku bahas di live 3 hari yang lalu, itu aku ada mention ini pas kena support, kayak memang aku ngebahasnya 1 atau 2 kalimat aja waktu itu karena pas di akhir-akhir sesi live ya. Jadi teman-teman banyak nih yang nggak mau keluar atau leave dari live sebelum saya benar-benar matiin ininya. Anyway, intinya sekarang teman-teman kalian udah tahulah jawabannya bagaimana. Dan kalau hari Sabtu kemarin kita ada bikin webinar Super Trader Basic, teman-teman kalau misalkan ketinggalan, Sabtu ini belajar di webinar Entry Start 2 Trade Anything Made Easy. Ini juga dasar trading, ini dulu sudah pernah. Trade Anything Made Easy itu trading untuk ngajarin teman-teman yang masih pemula untuk bisa ngebaca siklus buat saham, kripto, forex, gold. Saya tidak di forex ya, jadi di forexnya ada buat fun diri sendiri aja. Tapi maksudnya aku belum banyak ngebahas ini untuk teman-teman yang semuanya gitu ya, karena ya nggak tahu, pokoknya seleranya aku lagi belum di situ saat ini buat edukasi. Nah jadi
Trade anything made easy Sabtu 10 Mei jam 10 DM aku aja. M-Trade Start 2. Oke ya. Nah, jadi kesimpulannya untuk harga emas seperti itu. Sekarang pertanyaannya, impact-nya apa ke saham-saham emas? Emiten emas itu impact-nya pasti ke dampak positif banget. Menariknya, saham Antam sendiri itu baru naik dari belakangan ini. Nah, malam hari ini aku campur-campur, aku akan bahas saham dulu juga sebelum aku bahas sentimen global. Jadi aku mix ya, nanti aku bahas saham lagi, bahas Antam, bahas sentimen global, bahas saham-saham lagi. Jadi biar teman-teman semuanya nggak bosan. Perhatikan di sini secara teknikal Antam itu dia breakout dari bulan April, baru bulan April kemarin breakout. Sementara itu sejak harga emas naik terus beberapa bulan yang lalu, saham Antam itu sebenarnya malah sideways dan sempat downtrend. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin melihat secara fundamental, sebenarnya tuh projectionnya gampang banget. Kalau beberapa waktu yang lalu kita balik lagi ke harga emas, ketika saham Antam masih downtrend, ya ini sebenarnya emasnya uptrend, itu udah pasti secara laporan keuangan kinerja perusahaan bakalan bagus gitu loh. Tapi Antam ini sebenarnya isinya bukan cuma emas doang, ada nikel dan lain-lain. Nah, tapi kenapa harga sahamnya belum naik? Nah, ini juga mirip sama seperti saham TINS. TINS nanti aku akan bahas lebih detail lagi. TINS di mana beberapa waktu yang lalu ada bersih-bersih secara gak ada koruptor lagi, dan dia punya revenue, dia punya income itu bisa naik gitu loh. Jadi bukan revenue, income, dia punya laba bisa naik gitu ya, karena zaman dulu banget waktu harga timah masih rendah itu aja dia bisa cuan, maka sekarang harusnya bisa cuan. Nah, ini juga semestinya dia harusnya naik, tapi sejak waktu itu ada bersih-bersih dan lain-lain, ini naiknya kok cuma sebentar, abis itu turun lagi. Dan bahkan TINS itu baru mulai naik juga di bulan Maret atau April ini. Pertanyaannya, kenapa sih si Antam ini kok naiknya belakangan atau lelet gitu ya, dan sekali naiknya ngegas ya. Jadi kalau kita perhatikan, memang penjualan emas ya di Antam ini naik 181,7% secara tahunan. Sebenarnya yang lebih menarik adalah penjualan biji nikelnya, yang teman-teman mungkin agak kurang perhatikan, yang diperhatikan emas terus. Makanya Antam ini kok sangat relate sekali, tidak relate banget dengan harga emasnya. Ya, jadi penjualan biji nikelnya itu naik 423,4% secara tahunan. Pendapatan Antam melonjak 203,4% secara tahunan, ya. Dan faktor pendorong kenaikan penjualan di seluruh segmen itu bukan emas doang, seperti yang aku bilang tadi, 203,4% pendapatan yang melonjak itu sebenarnya penjualan emas naik 181,7% secara tahunan, tapi yang lebih tinggi adalah penjualan biji nikelnya naik 423,4% secara tahunan. Dan yang lebih amazing lagi adalah penjualan ferronikel 5.187% secara tahunan. Terima kasih untuk tim M-Trade yang membantu saya untuk menyediakan data-data yang sangat membantu kita di dalam mengambil kesimpulan ini. Data-data yang sangat bagus sekali ya. Jadi sebenarnya itu yang menjawab pertanyaan kenapa kok harga emas naik tapi saham emas itu tidak langsung naik. Nah, terus lonjakan penjualan emas ini belakangan ini tuh terjadi karena tingginya permintaan domestik, karena banyak orang ketakutan sebagai aset safe haven. Banyak berita-berita negatif dengan average selling price-nya atau rata-rata harga emasnya itu juga naik 46% secara tahunan atau 9% secara kuartalan ya. Jadi dibandingin dengan tahun yang lalu naik 46% harga emasnya dibandingkan dengan kuartalan tuh 3 bulan sebelumnya itu naik 9%. Sementara peningkatan produksi biji nikel itu ditopang oleh kelancaran proses perpanjangan izin tambang dan harga rata-rata atau average selling price dari nikel sendiri naik 25% secara tahunan. Nah, hal ini yang membuat laba bersih Antam itu naik signifikan 795,4% secara tahunan atau 47% secara kuartalan ya. Jadi 2,1 triliun ditopang dari peningkatan pendapatan, dan plus sebenarnya ada lagi yang lebih bagus, yaitu mereka ada efisiensi biaya. Nah, jadi margin laba kotorannya naik drastis dari 2,9%
jadi 13,9%. Terus dampak pada laba kotornya jadi naik 1.350,3% secara tahunan. Nah, beban umum dan administrasi itu juga berhasil ditekan 11,3% secara tahunan. Jadi paham ya, yang bikin Antam naik kinerjanya itu bukan cuma emas-emasan aja, tapi juga dari nikel dan ferronikel, serta ada efisiensi atau biaya perusahaan itu ada yang dihemat atau ditekan. Biaya umum, beban umum atau biaya umum dan administrasinya turun 11,3% secara tahunan. Ya, jadi ada kontribusi positif terhadap peningkatan profitabilitas atau laba perusahaan itu tadi. Nah, terus pendapatan masih bisa diperkirakan naik 29,9% secara tahunan di tahun 2025 ini nanti, dan laba bersih masih bisa naik sekitaran 50,4%. Nah, jadi kinerja Antam sendiri melanjutkan tren positifnya karena permintaan emas yang sangat tinggi dan kemudian perizinan tambang nikel. Khusus Antam, aku mau bahas Bapak Ibu teman-teman semuanya, aku mau kasih satu disclaimer yang sangat disclaimer banget. Aku mau refresh kalian di tahun 2021 Januari ya, Antam ini sempat rally sampai ratusan persen, dimana semua orang itu kayak terantam-antam gitu loh. Jadi semuanya antam gitu. Ingat selalu kata Kong Warren, dan prinsip ini tidak hanya bisa diterapkan untuk investasi jangka panjang, tapi juga diterapkan untuk trading. Be greedy when others are fearful, and be fearful when others are greedy. Jadi kesimpulannya, kalau ngeliat chart yang kondisinya kayak gini, kalau ilmu super trader ini juga nggak mau disuruh hajar beli di atas, karena banyak yang nanya hari ini boleh nggak beli. Nah, tapi Miss, dari kemarin itu udah bentuknya tuh udah hampir vertikal terus loh. Kita sebenarnya M-Trade ada sempat buy breakout di sini ya, cepat buy breakout, tapi kemudian sempat gagal breakout, kita jual ya. Jadi lossnya tuh antara rugi dikit atau BEP, aku lupa cuan dikit 0-4% ya. Jadi aku mundurin sedikit biar kelihatan ininya ya. Jadi Antam ini 0-4%, dijualnya review sell, di review sell pada tanggal 2 Mei ya. Jadi ini M-Trade belakangan juga lumayan, cuannya lumayan banyak ya. Dan hari ini tadi kita ada bungkus cuan jangka pendek MBMA, tapi kita masih punya yang jangka menengah, nanti kita akan bahas ya untuk MBMA itu sendiri. Sebentar ya. Oke, lanjut ya. Ya, jadi aku mau kasih satu kesimpulan sebenarnya teman-teman semuanya. Kalau kalian mau beli Antam, baik untuk investing maupun untuk trading, kali ini aku bahas untuk konteks trading dulu. Kalau untuk konteks investingnya kita akan bahas lebih lanjut di Mvest. Jadi kalau untuk konteks trading ini tuh sebenarnya sudah agak tinggi. Nah, kapan sih sebenarnya tertarik untuk trading? Sebenarnya kalau boleh sih ada retracement ya, retracementnya yang lumayan lah gitu loh. Sebetulnya saya nggak boleh taruh high di Fibonacci di atas ini, tapi ya seandainya aja ini membentuk high di sini ya, kita taruh sini ya, kita berandai-andai besok ada high. Nah, retracement saat ini diharapkan di level 2110. Pertanyaannya, loh Miss, waktu itu pas 2110 juga loh di sini. Kenapa kok 2110 di sini tapi sama-sama 2110 di sini? Waktu itu nggak boleh, sekarang malah menanti di 2110. Sebenarnya kita melihat pattern atau pola dari grafik. Pola dari grafik itu sangat menunjukkan sekali psikologi dari market ya. Jadi kalau misalkan sama-sama buat trading, aku menunggu dia membentuk pattern bendera yang ada retracementnya seperti ini. Sebagai contoh, aku akan move ke saham timah beberapa waktu yang lalu, di mana saham timah ini ngebentuk pattern yang sama. Jadi di sini nih, sebentar, aku mau tarik mundur. Timah sekitaran Februari 2024, Maret. Ya, ini ada berita tentang bersih-bersih di manajemen timah ya. Waktu itu sempat naik signifikan dalam beberapa hari, naik berturut-turut. Lihat chart di Igoi aku Ellen May _official ya, Ellen May _official. Nah, beberapa hari naik signifikan, biarin aja sampai akhirnya dia membentuk satu bentuk seperti bendera seperti ini ya. Ini jadi bendera segitiga dan ini tiangnya. Nah, ini seringkali orang kalau pakai analisis teknikal ini disebut dengan
dengan pennant. Sebenarnya kita bukan cuma asal pakai analisis teknikal aja. Kalau pennant ini munculnya masih di dalam sideways besarnya, kita tidak suka. Jadi pennant ini dia harus muncul ketika ada breakout besar dari masa sideways. Nah, jadi kalau di sini masih ada zigzagnya, itu kita nggak suka. Jadi kita bukan cuma sekedar kayak pennant-pennantan atau pattern-patternan aja. Start your journey, belajar membaca semuanya. Ini timing dengan belajar di M-Trade Start 2 Trade Anything Made Easy, Sabtu 10 Mei jam 10 pagi. Daftarnya DM aku M-Trade Start 2, M-Trade Start 2. Oke, mari kita lanjutkan. Tadi masih ngomongin Antam, jadi kita kembali ke Antam. Kenapa tadi saya bahas Tins? Cuman mau ngasih lihat bentuk benderanya ini aja. Mohon maaf, saya kebiasaan ngomong cepat. Jadi coba saya bikin agak lambat dulu ya, pelan-pelan, alon-alon, biar teman-teman yang masih pemula nggak bingung. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, loh caranya sabar gimana? Misal aku gak sabar ini karena semua teman-temanku udah pada beli semua. Aku juga kepengen ya kalau ini retrace, kalau besok naik lagi gimana? Caranya sabar sebenarnya adalah ketika kamu sudah pernah mengalami kerugian besar di dalam trading atau investasi saham atau kripto atau emas apapun, baru biasanya orang itu mau sabar. Kalau belum pernah mengalami itu biasanya nggak mau sabar. Ngedengar kata orang, bisa nggak? Bisa sih, tapi tetap aja gemes. Jadi kalau misalkan kamu gemes, kamu nitipnya dikit-dikit aja. Trader dan investor saham, kripto, gold, US stocks, China stocks, apapun instrumennya, musuhnya adalah diri sendiri. Fear and greed itu adalah musuh utama. Ketika pertama mulai bersaham ria atau berkripto ria, bergold ria, biasanya tahu diri masuknya dikit-dikit. Tapi ketika sudah mulai ngerasain cuan dan menyenangkan sekali, apalagi kalau di kantor capek, kondisinya ini capek gitu, itu biasanya akan jadi pas lagi cuan makin banyak masuk di atas, sehingga banyak orang yang gagal bukan karena menganalisisnya susah, tapi karena faktor psikologis. Saya pun juga pernah mengalami hal seperti itu dulu, jadi saya bisa cerita sekarang juga bisa helping teman-teman semuanya. I've been there ya. Oke, nah tapi ada sentimen lain nih sebenarnya yang menguntungkan sektor komoditas metals. Apa itu ya kira-kira? Sebenarnya kalau kita lagi trading, kita tuh nggak pusing sama berita. Bahkan kadang-kadang kita nggak ngerti berita pun tetap bisa trading. Jadi ini semangat buat kalian yang masih pemula, yang baru nonton live aku saat ini. Mis, aku tuh gak mudeng loh berita-berita kayak gini kalau nggak nonton kamu gitu. Gak apa-apa ya, kamu ikut aja M-Trade Start 2 tanggal 10 Mei jam 10 pagi. Acara ini sudah pernah dan ini ada pengulangan lagi karena sesi saat itu peminatnya sangat banyak sekali. Jadi teman-teman DM aku aja M-Trade Start 2 dan start your journey belajar trading dari situ. Oke ya. Ada penyebab lainnya yang menarik buat sektor commodity metals yang di TokTok, yang di YT. Kalau mau lihat grafiknya, boleh langsung ke IG aku @ellenmay_official ya. Penyebab lainnya sebenarnya karena Trump tarung sama China ya. Jadi US tarung sama China, naikin tarif. Aku merasa Trump ini antara dia agak kurang perhitungan atau dia nggak sadar bahwa China itu sebenarnya udah sangat kuat sekali, sudah sangat mempertimbangkan sekali. Kayaknya dia salah perhitungan dikit deh. Nah, ketika dia naikin tarif, China itu sebenarnya defensif, ngebales. Dan satu hal yang dibales banget sama China itu adalah bicara soal rare earth. Rare earth itu sangat dibutuhkan sekali. Mineral itu sebenarnya bukan langka, tapi cara pengolahannya yang sangat sulit sekali. Dan sekitar, kalau saya nggak salah ingat, kalau saya salah tolong dikoreksi, sekitaran 50% rare earth itu datangnya dari China. Jadi China ini memang membangun fondasi yang sangat kuat sekali untuk perdagangannya. Maka dari itu kemarin pas di Vatikan, Trump itu ada meeting one-on-one dengan Zelensky. Kenapa? Karena ternyata Ukraina itu punya rare earth juga yang bisa membantu Amerika dalam mengatasi hal ini. Dan yang menarik ya, bicara soal rare earth itu mineral atau logam yang dibutuhkan untuk
barang-barang teknologi, contohnya kayak HP kamu, printer dan sebagainya, itu butuh itu ya. Jadi ada beberapa bahan itu dari rare earth tuh. Thank you giftnya, es krimnya Pak Sujarno. Nah, Indonesia itu ternyata ya, jadi kalau ada yang bilang capek aku jadi WNI, jangan capek. Indonesia tuh kaya raya luar biasa ya, jadi sumber daya alamnya sangat luar biasa. Ternyata pertarungan antara China dan Amerika soal rare earth ini menguntungkan Timah, PT Timah Tins. Yang di TokTok yang detail langsung aja ke Igoy untuk nanti bisa lihat chart aku _official Igoy aku. Nah, ketidakpastian trade war ini sebenarnya kalau orang-orang di luar sana bicaranya soal peremasan doang, sebenarnya nggak begitu sih. Jadi yang diuntungin untuk saham-saham metals di Indonesia ini tidak hanya emas, tapi juga dari saham-saham metals yang lain, justru karena permintaan rare earth yang melonjak. Nah, ketidakpastian trade war antara Donald Trump atau Amerika dengan China ini menguntungkan Indonesia. Kenapa? Karena China itu memperketat kontrol ekspor rare earth ke Amerika. Amerika butuh rare earth, dan ini menguntungkan Tins karena Tins itu lagi ekspansi rare earth melalui pengembangan pilot plant di Bangka Barat. Dan sejauh ini hanya Tins emiten yang punya rare earth. Kalau mau spekulasi, seandainya wah ini Antam udah naik, ini ke Tins, aku disclaimer ya, thank you giftnya Pentaminium. Aku disclaimer ya, jadi kalian harus benar-benar ngerti strategi trading atau investing dan pembatasan risiko. Karena banyak orang yang gagal di trading investing bukan karena gak bisa diprediksi atau diantisipasi, tapi gagalnya itu karena dia tidak mempersiapkan risiko, cuman mempersiapkan cuan doang. Dan PT Timah ini kedepannya mereka tuh punya rencana gede. Mereka bangun pabrik pengolahan rare earth skala komersial, pakai bahan baku dari monasit atau mineral ikutan timah. Terus ada kerjasama dengan mitra teknologi dari dalam dan luar negeri, dan memperluas rantai pasokan rare earth nasional. Ya, jadi dampaknya timah ini bisa jadi sumber dapat cuan baru dari rare earth dengan pangsa pasar Amerika. Nah, kalau kayak gini, Indonesia itu sebenarnya punya bargaining power yang lebih kuat. Asalkan project-project ini cepat berjalan dan gak kelamaan. Biar nggak dibully atau ditindas sama Amerika terus. Ya, aku juga sebel sih. Tapi sebenarnya kita nggak bisa, gini ya, aku bukan pro pemerintah atau gimana, nggak bisa nyalahin tim Indonesia, pemerintah Indonesia yang berangkat ke Amerika kayak Ibu Sri Mulyani dan kawan-kawan, karena memang bargaining power Indonesia itu lemah. Mau pergi ke US, mau gak pergi ke US, ya tetap ditindas gitu loh sama Amerika. Dan bukan cuma Indonesia yang dibully sama Amerika, kalau menurutku sih kayak gitu ya. Jadi kayaknya setelah pergi ke sana kok kebijakannya malah banyak yang nguntungin Amerika gitu ya. Kecuali QRIS Indonesia kayaknya gak mau nurut sih, diatur-atur, disetir Amerika, tetap berkembang sampai ke luar negeri QRIS Indonesia. Nah, jadi kesimpulannya, jika Tins ini benar-benar bisa menghasilkan rare earth, pabrik pengolahan rare earth itu skalanya besar dan berhasil, itu bisa jadi bargaining power buat Indonesia karena Amerika sangat membutuhkan itu. Nah, jalan atau enggaknya kita nggak tahu, kita doakan saja ya. Dan pendapatan timah tahun ini naik 2% doang secara tahunan, tapi laba bersihnya naik 295% secara tahunan ya. Jadi di kuartal pertama juga laba bersihnya naik karena harga rata-rata logam timah di LME itu naik 21,2%, dan ada faktor lain seperti strategi efisiensi biaya, penurunan utang berbunga, optimalisasi arus kas, dan juga bersih-bersih koruptor di PT Timah. Oke, sekarang kita mau lihat chartnya Timah yang di TokTok yang di ke Igoy aku, follow Igoy aku _official. Ellen May _official. Langsung aja aku akan kasih lihat Tins dalam jangka pendek dan jangka menengah bagaimana. Sebenarnya teman-teman, kalau kalian masih belum punya saham metals, aku disclaimer ya, intinya kalau kalian mau beli permetalsan, saham permetalsan, anak aku bilang nonton You Keep Talking Too Fast. Oke, pelan-pelan. Ini anakku tak suruh ngerangkum, lagi belajar dia, pemula juga. I cannot type fast enough, mama. Kecepatan ngomongnya, jadi lupa mau ngomong apa. Baiklah, saya pelan-pelan ya. Mungkin banyak juga teman-teman yang di sini butuh saya ngomongnya agak pelan sedikit. Tapi seru ya kalau ngomong cepat sebenarnya.
di WA anakku nih. Kenapa anak saya jadi mau belajar saham yang tadinya nyantai-nyantai? Karena dia mau magang. Mau magang harus bisa saham karena beban nama anak Ellen May. Oke, lanjut ya. Ada intermezzo sedikit ya. Jadi daripada kamu beli Antam kemahalan ketinggian, kan Antam tadi masih nunggu retracementnya ya. Ini garis kemiringan tren naiknya sudah terlalu tinggi signifikan. Maka sebaiknya mungkin watch emiten lain. Ini aku gak suruh beli TINS, tapi TINS kalau kita lihat fundamentally menarik dan secara teknikal itu harga saham. Kalau fundamental itu bicara kinerja perusahaan tadi, aneh kayaknya ya aku ngomong pelan-pelan gini. Udah bisa nulis belum nak? Coba jawab di mana? Coba perhatikan di sini. Ini dia baru breakout dari downtrend line-nya. Terus kemudian dia juga baru breakout dari masa sideways-nya. Tadinya stage 4, kemudian stage 1, jadi stage 2, saham timah ini baru aja memulai tren naiknya. Kok nggak enak sih? Nanti anak aku kasih private aja deh. Buat bapak ibu aku cepetin ya. Udah nak, nanti kita privat aja nak sebelum tidur nak. Udah, langsung aja. Jadi ini saham TINS ini dia baru mulai tren naiknya. Beda sama Antam yang udah rally kencang dan hari ini naik volume transaksinya lumayan tinggi. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman kayaknya ini kok bisa dijadiin watchlist mengingat potensi kedepannya. Nah, sentimen rare earth ini potensial bagus tapi ya hasil di laporan keuangannya belum tercermin. Cuman kalau kita ngelihat laporan keuangan secara tahunan udah pastilah laba bersihnya naik tinggi karena koruptor dibersihin. Nah, yuk kita mau ke emiten yang lain. Emiten apa? Emiten metals yang lain. Oke ya. Oke. Mari kita ke MBMA. MBMA ini adalah PT Merdeka Battery Minerals Indonesia TBK, dan ini merupakan perusahaan publik pertama yang bergerak di sektor pertambangan dan pengolahan nikel serta mineral strategis lainnya. Jadi sebenarnya benang merahnya antara Antam, nikel. Ini loh kalau jadi anaknya Ellen May, I can't keep up, aku live ya, jelasin nanti, dengerin. Benang merahnya Antam, nikel, dan MBMA ini adalah Antam, TINS, dan MBMA ini benang merahnya adalah nikel ya. Jadi MBMA ini atau PT Merdeka Battery Minerals TBK ini adalah perusahaan publik pertama yang bergerak di sektor pertambangan dan pengolahan nikel serta mineral strategis lainnya dengan fokus utama pada rantai pasokan bahan baku kendaraan listrik atau electric vehicle. Dan perusahaan ini merupakan anak usaha dari MDKA, nanti kita bahas juga MDKA, PT Merdeka Copper Gold TBK, dan PT Merdeka Energi Nusantara sebagai pemegang saham pengendali. Yuk kita langsung aja lihat MBMA bagaimana ya. Oke, kita lihat secara teknikal chartnya bagaimana. Nah, ini MBMA, M-Trade udah nyolong start dari tanggal 24 April pakai ilmu super trader yang dibahas juga di M-Trade Academy. Dan kalau mau mulai belajar Sabtu nanti jam 10, tanggal 10 Mei jam 10, DM aku dengan kode M-Trade Start 2. Dan perhatikan di sini tadi MBMA itu sempat naik lumayan signifikan dan kita sempat sebenarnya cuan up to sampai 19 sampai 20-an persen, tapi kemudian tadi ada profit taking,
profit takingnya sekitaran 15-21%. Jangka pendek, jangka menengahnya masih hold. Kalau misalnya jangka pendek atau jangka menengah, aku sih lebih suka jangka menengah ya kalau kayak gini ya, dan lebih suka ngehold jangka menengah ya. Dan kalau teman-teman belum tahu jangka menengah jangka pendek rasanya gimana ya, mungkin dua-duanya bisa. Sekali lagi disclaimer teman-teman semuanya, M-Trade udah running cuan saat ini, sudah profit cuan itu sekitaran 15% sampai 21%. Jadi jangan dihajar di atas, tunggu retracement aja kalau baru yang baru mau masuk. Jadi benang merahnya hari ini adalah saham-saham nikel, sebenarnya metals nikel ya. Terus kalau kita lihat pendapatannya MBMA ini mencapai 1,84 miliar kinerja keuangan 2024, itu juga naik 39% dibandingkan tahun sebelumnya. Kok aku tiba-tiba aja jadi teringat apa kata Pak Pandu Syahrir di meeting dengan Sukor Sekuritas beberapa waktu yang lalu tentang Danantara, di mana salah satu sektor yang beliau perhatikan itu adalah sektor nikel ya. Jadi hilirisasi dan juga mungkin saham-saham nikel mungkin ya, yang sudah sangat terdiskon secara valuation. Nah, jadi ini menarik juga. Dan laba bersihnya MBMA ini naik sekitaran 139% di 2024 ya, di kinerja 2024 kemarin. EBITDA-nya juga naik 67%. Jadi sangat masuk akal sekali kalau kita lihat harga sahamnya juga udah turun sangat banyak sekali. Di sini ada akumulasi. Oke, congrats buat teman-teman M-Traders. Oke, terus kemudian ada kabar baik dari Bursa Efek Indonesia yang bakalan segera ngebuka kode broker dan domisili untuk menambah aktivitas transaksi mungkin ya. Jadi ternyata investor retail tuh banyak yang masih nyontek kode broker ya. Jadi nyontek foreign beli apa ya. Jadi broker itu beli apa, banyak yang masih nyontek. Meskipun saya sampai hari ini saya nggak pakai strategi atau cara seperti itu, tapi banyak yang masih pakai cara seperti itu ya. Cara orang beda-beda ya. Kalau saya merasa cara saya yang efektif ya, saya nggak pakai seperti itu. Ini sentimen positif buat pelaku pasar ya, terutama bisa ngebaca gerakan asing dan bisa ikut-ikutan. Kalau aku nggak pakai ilmu itu ya teman-teman ya. Oke, terus kemudian bagaimana kabarnya dengan Inco? Mari kita lihat Inco. Inco hari ini ada net buy 1,5 miliar dan kita mau lihat MDKA hari ini ada net buy 16,8 miliar. Ya, mari kita lihat Inco. Inco itu fail Indonesia. Judulnya hari ini adalah nikel yang gemilang. Oke, teman-teman yang di TokTok yang di IT, kita lihat chartnya di Ikoi @LNMay_official ya. Perhatikan di sini, baru per hari ini Inco tuh baru aja breakout ya, baru breakout dari pattern V-nya. Yang lain udah rally kemana-mana, dia baru breakout ya. Jadi Inco ini adalah perusahaan pertambangan nikel terintegrasi yang udah beroperasi di Indonesia sejak 1968. Ya, jadi sebelumnya tuh namanya International Nickel Indonesia dan merupakan bagian dari Vale SA, perusahaan tambang multinasional di Brasil ya. Jadi pertambangan dan pengolahan nikel laterite menjadi nikel dalam bentuk matte gitu. Nah, terus bagaimana bagaimana dengan kinerja keuangan dari Inco ini sendiri? Aku mau bahas kinerja keuangannya, tapi sedikit aku mau tambahkan untuk trennya. Tren besarnya sebenarnya masih tren turun. Ini baru muntuk-muntuk ya, baru mulai awal dia mau tren naik sedikit gitu ya. Nah, jadi pendapatannya di 2024 ini sebenarnya malah turun 22,87%. Mungkin ini juga alasannya kenapa Inco ini naiknya belakangan. Dan laba bersihnya juga turun 78,96%. Apa yang menjadi penyebab penurunannya? Karena harga rata-rata nikel matte-nya turun 24,5% ya di tahun sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Jadi kita watch aja. Terus kemudian MDKA. Yuk kita lihat teman-teman yang ada di TokTok, yang ada di YT. Kita ke Igoi untuk bisa lihat chartnya MDKA.
Oke. MDKA baru breakout dari masa sideways-nya sedikit. Kita mau lihat ini perusahaan apa. Jadi belum rally, mungkin bisa watch beberapa emiten yang belum rally ini ya. Jadi MDKA atau Merdeka Copper Gold Tbk ini punya apa tadi? ABMM ya. Kok ABMM salah ngomong, ya ampun, MBMA ya. Jadi kode sahamnya MDKA, Merdeka Copper Gold Tbk, ini perusahaan pertambangan logam dan mineral yang berbasis fokusnya pada eksplorasi, ekstraksi dan produksi emas, perak, tembaga dan mineral lainnya gitu ya. Terus kinerja keuangannya di tahun 2024 ini pendapatannya naik 31%, terus EBITDA-nya juga naik 36% dari tahun sebelumnya. Tapi perusahaan itu masih rugi ya. Jadi rugi bersihnya di tahun 2024 itu 55,76 juta, meningkat dari rugi bersih tahun sebelumnya sebesar 20,66 juta gitu. Nah, jadi ini jadi agak-agak laggard ya. Nah, jadi teman-teman udah tahu ya kabarnya emiten-emiten dari sektor industri metals. Dan selain metals, MBMA, Inco, MDKA, Tins, Antam, Pesat, BRMS, dan Harum ya. Harum ini juga menarik dan ada dibahas di M-Trade juga, tapi tidak semuanya aku bahas di sini, teman-teman semuanya. Terus kemudian grup Barito juga aktif, Petro, Brancuan, dan kita juga ada trading, tapi aku nggak akan bahas lebih detail di sini. Dan saham lain dari sektor komoditi batubara itu ada yang aktif juga, Indi dan Doit, tapi Doit secara likuiditas agak kurang. Kemudian ada juga dari sektor yang lain, ada ERA dan juga Raja, ERAA dan juga Raja. Nah, jadi teman-teman tadi aku udah bahas, mungkin sedikit saya tambahkan kontribusi emas terhadap revenue Antam itu sekitaran 81%, tapi tadi juga didukung dari nikel dan ferronikel ya. AMMN tadi juga naik, tapi nggak semua saham kita beli ya teman-teman ya. Terus ARCI itu 100%, jadi sebenarnya yang paling emas adalah ARCI. Terus UNTR tuh ada emasnya juga, tapi mau come debt dividen, jadi nanti kalau udah come debt dia kan harganya agak turun sedikit, itu normal. Ex-date-nya turun. Kemudian MDKA, AMMN, Antam, BRMS, ARCI itu yang ada emas-emasan. Aku mau bahas juga dari dividen UNTR ya. UNTR itu come date-nya hari ini, berarti besok potensial harganya bisa turun. Dividen yield-nya dari harga tadi 6,4% bisa turun sekitaran 7%-an. Aku mau review US Stocks sekarang, teman-teman. US Stocks-nya agak-agak turun dikit. Terus saham farmasi di US Stocks ini, teman-teman kalau mau lihat chartnya di Igoi aku, @LNM_official, aku mau bahas sedikit tentang US Stocks. Saham farmasi turun setelah Donald Trump mengumumkan akan menerapkan tarif obat. Jadi sebenarnya Trump itu bukan lagi berbaik hati kemarin pas lagi kebijakannya agak-agak ringan ya. Tapi karena memang dia kalah posisi. Nah, perhatikan di sini, ini Eli Lilly sempat naik signifikan waktu itu, dikiranya gak kena tarif, tapi ternyata kena tarif jadi turun. Ini trennya juga masih sideways banget. Terus kemudian update dikit, ini Moderna ini juga turun ya. Jadi Moderna ini juga turun sekitaran 5% per hari ini dan trennya masih turun. Nah, sebenarnya kalau yang kayak gini-gini nih sebenarnya yang di watch sama mungkin Kong WB ya, mesti dilihat lagi fundamentalnya bagaimana, tapi bukan yang naik-naik tinggi. Nah, jadi WB sendiri melihat bahwa kondisi perang dagang ini belum stabil, jadi dia belum banyak pakai cashnya. Untuk beberapa saham teknologi kayak Meta ini udah naik lumayan signifikan. Jadi teman-teman kalau misalkan mau buy on breakout atau mau buy on retracement bentuknya kayak gini, mungkin sekitaran yang murah itu sekitaran level 560-an kalau Meta. Terus gimana kabarnya dengan Tesla yang sempat turun karena waktu itu Elon Musk sempat masuk ke pemerintahan Trump dan banyak orang nggak suka. Jadi teman-teman perhatikan di sini, ini sebenarnya patternnya kalau menurut aku sih menarik ya. Dari pattern dia udah mulai recovery dari tren turunnya. Jadi udah mulai recovery dari tren turunnya.
Nah, kayak gini dia berusaha breakout dari sideways satunya. Nah, sebenarnya ini kalau teman-teman yang mau saham diskon di Tesla, ini sebenarnya trennya sudah mulai membaik. Nah, Tesla akan tetap bagus trennya selama di atas 219. Di bawah 219 trennya jadi lanjut turun. Ini kayaknya kalau aku bahas US stocks banyak yang udah mulai exit. Teman-teman perhatiin, sebenarnya kalau US stocks itu sekarang sudah banyak banget broker di Indonesia yang terdaftar di Bapepti yang teman-teman bisa trading US stocks itu dengan nominal kecil juga. Jadi aku sih tetap masih banyak saham Indonesianya. Tapi kalau teman-teman mau ke US stocks, teman-teman sebenarnya bisa mulai belajar ya. Jadi bisa beli dengan $1 saja atau dengan modal sekecil 16.000 fraction. Saham Indonesia malah belum bisa. Itu yang mungkin teman-teman bisa pertimbangan untuk mulai belajar. Dan biasanya aku US Stocks lebih banyak update di Igoy channel aku, karena kalau di live ini kelihatan viewersnya banyak yang suka saham Indonesia. Oke ya, udah capek ngoceh, jangan lupa daftar M-Trade Start 2 Trade Anything Made Easy Sabtu 10 Mei jam 10 pagi. Dulu udah pernah dan aku banyak banget permintaan, teman-teman yang udah pernah ikut lagi aja. Trade Anything Made Easy ini ngajarin tentang basic trading untuk berbagai instrumen, tidak hanya saham Indonesia tapi juga untuk bisa digunakan, ilmunya bisa digunakan untuk instrumen lainnya. Soal sell on May and go away tahun ini bagaimana? Ini banyak banget yang salah kaprah. Bicara soal sell on May and go away, ini Ahmad Rizizo dia nanya sell on May and go away itu gimana? Aku matiin lagi komennya, aku mau jawab ini. Banyak yang salah kaprah. Oh, sell on May and go away itu Mei turun. Ini proyeksinya bulan Mei turun kapan? Salah banget. Definisi sell on May and go away itu gak kayak gitu. Langsung aja ke YT, aku ada bikinin YT khusus soal ini, nonton ya di video dedicated di situ. Sell on May, semoga bermanfaat dan mohon maaf tidak semua pertanyaan saya bahas. US stocks berarti CFD, iya kalau broker-broker di Indonesia ya turunan. Misalnya aku cuan MBMA, yeay, kasih testimoninya dong. Terima kasih semuanya yang udah nonton malam hari ini, dan terima kasih giftnya yang ada di TokTok, yang di YT yang udah subscribe, dan yang di Igoy. Good night. Jangan lupa ikut acara Sabtu nanti ya, DM aku M-Trade Start 2, nanti dikasih linknya. Oke, mantap Era. Thank you Ibu Jumailan, thank you Ini Chandra dan semuanya. Salam profit. M-Trade Start 2. Oke. Halo Culimbowo Sony, Ellen May bukan sell on May. Hahaha, ngakak. Bye. Thank you Yohana, thank you semuanya.